Waalaikumsalam. Yang menghormati Bapak-bapak, Ibu semuanya, alhamdulillah alamin bahwa pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, kenikmatan luar biasa. Kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, mudah-mudahan aktivitas ini merupakan bagian dari amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam juga. Pekerjaan yang profesional yang memerlukan keahlian-keahlian dan pengetahuan, kompetensi kita yang terus kita bangun untuk memberdayakan murid. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita akan memberdayakan murid manakala kita sendiri tidak berdaya? Nah, maka pemberdayaan itulah yang terus kita bangun melalui berbagai macam. Ada KKG mini, ada KKG gugus, ada KKG kecamatan, kabupaten, ada pelatihan-pelatihan guru penggerak, sekolah penggerak, ya. Semua itu bagian dari cara kita membangun kompetensi kita dalam rangka mengerjakan dan menghadapi tugas kita sehari-hari. Itu harus profesional. Yang pertama, sebab saat ini terjadi perubahan yang sangat pesat dalam segala aspek kehidupan, terutama iptek. Kemudian perubahan tersebut berdampak terhadap tuntutan kualitas pendidikan. Itu yang pertama. Nah, siapa yang paling berhak untuk mutu pendidikan? Yang paling berhak itu adalah guru dan pendidik. Nah, yang bersentuhan dengan kita, terutama dari sisi seni. Nah, di mana-mana sekarang seni kan ditonjolkan, dibangkitkan. Kemudian swastanisasi yang saya maksud adalah di kota-kota sekarang sudah kalah SD negeri, sudah kalah SMP negeri, sudah kalah SMA negeri, sudah beralih ke pondok semuanya. Kenapa begitu? Karena mutu dan kualitas daripada sekolah negeri sekarang tidak, terutama dari sisi pendidiknya, tidak menjamin kualitas dirinya, sehingga itu merasa bosan, sehingga itu yang itu saja. Maka dari itu perlu kita pikirkan, terutama sekali kita berada di desa ini. Nah, karena sudah menjadi ciri khas kebangkitan 16/2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik. Yang pertama, guru profesional harus memiliki 4 kompetensi yang meliputi, ya. Yang pertama, guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal D4 atau S1. Nah, dalam bidang pendidikan, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 4 kompetensi ini harus kita bangun. Kompetensi pedagogik itu meliputi pemahaman wawasan landasan kependidikan, kemudian pemahaman karakter dari peserta didik itu. Nah, sekarang sering disebut dengan berdiferensiasi. Kemudian pengembangan kurikulum dan silabus. Nah, jadi kenapa kurikulum itu berubah-ubah? Nah, karena dalam rangka mengikuti arus daripada zaman itu sendiri. Nah, disesuaikan. Kemudian perencanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, laksanakan PEMBEL yang mendidik. PEMBEL itu bimbingan belajar. Pemanfaatan teknologi dan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi potensi dirinya. Ini berkaitan dengan pedagogiknya.
Sekarang apa kepribadian? Kepribadian itu bukan hanya kepribadian murid, tetapi juga kepribadian guru. Kepribadian yang saya maksud itu adalah kepribadian yang mantap, kepribadian yang stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif dan bijaksana. Nah, berakhlak mulia, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Ini kepribadian. Maka kepribadian mantap, kepribadian stabil. Stabil dalam arti dari sisi emosi kita, kalau kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, belok kecenderungan. Kemudian kepribadian ada dewasa. Dewasa dalam arti bisa kita mentoleransi hal-hal yang umpama itu salah sedih, barangkali tahu setiap mengecek kasalah mingo, kasalah minta dengan barangkali dalam sebuah organisasi tidak mau bermasalah. Nah itu kepribadian pang sekolah dan siluk upat dengan nama pedesaan dan siluk kembangkan upat padu kiri padu kanan, itu bukan orang dewasa. Jadi kepribadian ini perlu kita pikirkan. Mungkin umpama itu pang sekolah ikut campur umpama itu dia sesamakan diri di masyarakat dari luar dan mungkin saling joget antara tudi saling coplos keluar, saling lain bertengkar antara orang tua ke orang tua. Nah, hal seperti ini perlu kita pahami bagaimana penanganan bagian dari ketika kita dalam kehidupan, terutama berkaitan dengan kepribadian. Karena inilah sangat penting. Kemudian kepribadian arif dan bijaksana, meletakkan segala persoalan-persoalan itu di atas kebijaksanaan. Nah, arti dan punya catatan-catatan perkembangan siswa kita, sehingga tahu penyebab, tahu perkembangannya, sehingga dalam penanganannya mudah kita pahami. Kemudian berakhlak mulia, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, kalau kita tidak lagi hanya menjadi teladan bagi peserta didik, di masyarakat tidak bisa menjadi teladan, maka ya ini merupakan suatu kebincangan. Nah, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, artinya mana nong kata kaki, mana nong kata tapi tetap kita juga belajar terus secara mandiri. Apalagi sekarang sudah ada PMM, ada SIM PKB, karena di SIM PKB itu banyak pelatihan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin terhadap Bapak Ibu, sekarang itu kenaikan pangkat itu kita harus merujuk kepada PMM. Nah, dan begitu juga kepada yang sertifikasi itu merujuk juga kepada PMM. Kenapa demikian? Ya, karena nanti akan dimonitoring PMM-nya sejauh mana dia itu sudah berbuat di PMM, sudah dibuka, sudah ada videonya di situ, pelatihannya sudah tercetak biru. Nah, itu. Sekarang kita lanjut sedikit ke kompetensi profesional. Nah, profesional dalam arti kita yang pertama itu menguasai materi, ajar secara luas dan mendalam. Nah, bukan dalam kelas itu. Materi kita harus dikuasai. Penuh dengan guru kita, terutama saya sejak jadi ketua KKB pada saat itu di bagian sana itu yang mempertanyakan belum Bapak Ibu supaya kalian kita mengkajian. Kenapa begitu? Karena mutu dan kualitas daripada sekolah negeri sekarang tidak, terutama dari sisi pendidiknya, tidak menjamin kualitas dirinya, sehingga itu merasa bosan.
sehingga itu yang itu saja. Maka dari dan kecepatan bergerak, efisien, efektif dalam penggunaan waktu, efisien, kemudian kecepatan dalam bergerak mengikuti arusnya zaman itu sendiri. Nah, lantas sekarang kita mau monoton atau mau berjalan di tempat. Nah, no comment dengan perkembangan zaman, maka kita akan diiris oleh zaman itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian perlu merumuskan arah yang tepat yang ingin dituju. Nah, jadi rumusan itu seperti kita merumuskan visi misi itu merupakan harus kita memikirkan tentang pemahaman kita terhadap masa depan itu sendiri, terutama sekali umpamanya kita taruh di sana ada kualitas, ada karakter, ada sehat, ada berdasarkan budaya bangsa umpamanya. Kualitas yang dimaksud itu adalah semua kolektif dalam arti sekolah, lingkungan sekolah, kemudian PTK-nya, kemudian PTK di situ ada guru, ada tenaga kependidikan, bagian-bagian administrasi. Kemudian semua itu adalah harus betul-betul berpihak kepada murid itu sendiri. Pendidikan itu harus menyediakan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh bekal, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai sebagai bekal memasuki persaingan dunia yang kian hari kian ketat itu. Nah, kenapa kita harus membekali dengan pengetahuan? Buktinya Bapak Ibu, persaingan itu digugus saja kita itu kesulitan dalam hal untuk kiat yang atau juara satu itu anak-anak. Itu persaingan. Karena apa? Karena sekolah-sekolah lain sama seperti kita membangun pengetahuan, membangun kemampuan anak-anaknya. Nah, lantas sekarang kita di OSN, O2SN, kita berada di urutan ketiga, kita berada di urutan keempat, bahkan tidak ada urutan sama sekali keluar dari urutan-urutan itu. Nah, inilah yang disebut dengan persaingan. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana persaingan ini, bagaimana kita ini bisa paling tidak setiap saat itu mengambil kesempatan itu bisa di satu, bisa di dua, bahkan bisa di satu. Nah, ini adalah persaingan yang ketat tentang. Nah, ini dalam skala kecil, apalagi skala besar. Kemudian yang ketiga, sebab pendidikan harus bermakna. Hanya dengan pendidikan yang bermakna peserta didik dapat dibekali keterampilan hidup. Nah, ini kecakapan hidup. Nah, kemudian